Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Rizky Aditya Pratama dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Rombel 1. Saya akan menjelaskan tentang transistor BJT atau Bipolar Junction Transistor. Pengertian dari transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik di mana berdasarkan arus inputnya atau BJT atau tegangan inputnya atau FET memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Pada umumnya, transistor memiliki tiga terminal, yaitu basis atau dapat disimbolkan dengan B, emitor dapat disimbolkan dengan E, dan kolektor yang dapat disimbolkan dengan C. Tegangan yang di satu terminalnya, misalnya emitor, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input atau masukan, yaitu pada keluaran tegangan dan arus output atau keluaran dari kolektor. Nah, bipolar junction transistor atau BJT ini terbuat dari semikonduktor yang mempunyai tiga daerah yang didoping. Yang pertama ada dua daerah tipe N dan satu daerah tipe P yang biasa disebut dengan transistor NPN. Yang kedua ada dua daerah tipe P dan satu daerah tipe N yang dapat disebut dengan PNP. Transistor bipolar bekerja dengan dua jenis muatan yaitu elektron dan hole. Maka dari itu disebut bipolar karena memiliki dua jenis muatan. Terlihat pada gambar, ini ada transistor NPN yang memiliki dua jenis muatan pada masing-masing transistornya. Transistor NPN terdiri dari dua junction. Yang pertama yaitu satu antara emitter dan base. Kemudian yang kedua ada satu antara base dan kolektor. Transistor serupa dengan dua dioda. Yang pertama ada emitter dioda dan kedua kolektor dioda. Selanjutnya NPN dan PNP. Ini dapat dilihat pada gambar. Ini transistor jenis NPN. Nah, ini base-nya atau basis. Kemudian ada kolektor, kemudian ada emitter. Nah, gambarnya seperti ini pada bawah ini. Dan di sampingnya ada transistor PNP. Ini masing-masing memiliki basis, kolektor, dan juga emitter. Gambarnya dilihat pada bawah. Nah, bedanya dari masing-masing transistor ini, perbedaan dari masing-masing transistor ini pada simbolnya terlihat jika transistor NPN ini memiliki garis panah menuju ke emitter, sedangkan yang PNP dari emitter menuju ke basis ke atas, sedangkan yang NPN tadi ke bawah. Nah, ini untuk gambar komponennya. Nah, ini ada kolektor, ada basis, kemudian ada emitter. Lanjut. Nah, arus transistor. Di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu aliran konvensional dan yang kedua ada aliran elektron. Ini IB dapat disebut arus basis, kemudian ada IC disebut sebagai arus kolektor, dan IE disebut sebagai arus emitter. Pada aliran elektron pun sama seperti pada hukum Kirchhoff, I yang masuk sama dengan I yang keluar. Ini pada I yang masuk yaitu IE, kemudian I yang keluar yaitu outputnya ada pada IB dan juga IC, atau dapat ditulis dengan rumus IE
sama dengan IB ditambah IC. Nah, ini untuk rumusnya, rumus dari arus. Selanjutnya arus transistor. Nah, dari hukum Kirchhoff untuk arus. Nah, ini seperti ini tadi. I yang masuk sama dengan I yang keluar. Atau dapat ditulis IE sama dengan IC ditambah IB. Nih, IE sama dengan IC ditambah IB. Kemudian hampir semua elektron emitter mengalir ke kolektor, sehingga IC sama dengan IE. Nah, ini elektron dari emitter mengalir, hampir semuanya mengalir ke kolektor. Selanjutnya, current gain atau penguatan arus pada transistor beta adalah arus kolektor dibagi dengan arus base. Nih, untuk rumusnya seperti ini, beta sama dengan arus kolektor dibagi dengan arus base. Maka dapat juga ditulis seperti ini, arus pada kolektor sama dengan beta dikali arus pada basis, atau juga arus pada basis sama dengan arus kolektor dibagi beta. Nah, nilai beta sendiri itu antara 100 sampai 300 untuk transistor pada daya rendah. Sedangkan nilai beta pada transistor daya tinggi itu berkisar 20 sampai 100. Nah, ini analogi water tank atau tangki air. Aliran air melalui C dan E dikontrol oleh aliran melalui B. Nah, seperti pada gambar ini basis atau B, sedangkan ini kolektor atau C, ini E atau emitter. Nah, ini aliran air atau arus ini yang masuk pada basis, ini akan mengangkat kerucut yang ada pada dasar tabung, yang mana kerucut ini berfungsi sebagai penutup ini air agar tidak masuk ke emitter. Nah, apabila diberikan tekanan, maka dari basis ini akan memberikan tekanan air sehingga akan mengangkat kerucut yang menutup di sela-sela atau lubang untuk menuju ke emitter ini, sehingga nanti akan ada space di sini, akan ada space yang mana air dalam tangki kolektor ini dapat mengalir melalui lubang ini kemudian menuju ke emitter seperti itu. Nah, oke. Rangkaian common emitter. Ground dari setiap sumber tegangan dihubungkan dengan emitter. Nih, semuanya dihubungkan dengan emitter. Setiap ground dihubungkan dengan emitter. Kemudian VBB sama dengan sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya di sini itu sekitar 5 sampai 15 volt untuk rangkaian daya rendah. Arus base atau IB dikontrol oleh nilai VBB dan atau RB. Nah, untuk arus pada basis di sini itu dikontrol oleh sumber tegangan yang tadi bernilai 5 sampai 15 volt untuk rangkaian daya rendah dan atau resistor B nih atau hambatan di sini. Ini sebagai pengontrol nilai arus pada basis. VCC sama dengan sumber tegangan. Nih, untuk VCC sumber tegangan kedua. VCE sama dengan tegangan antara kolektor dan emitter. Nih, untuk nilainya sendiri itu 1 sampai 15 volt untuk rangkaian daya rendah. Oke, ini untuk contoh soalnya. Diketahui beta sama dengan 200 dengan rangkaian seperti ini. Yang dicari yaitu arus B, arus C, arus E, dan juga tegangan CE. IB, IC,
IE juga VCE. Nah, ini untuk lognya kita gambar seperti ini. Log kedua. Nah, ini untuk IB-nya arus pada basis kan di sini, sedangkan IC C-nya di sini dan IE-nya ada di sini. IE. Oke, untuk loop yang pertama, seperti yang kita ketahui pada hukum Kirchhoff tegangan, kita menggunakan rumus tersebut, maka 2 ini tegangan sumbernya dikurangi dengan atau ditambah dengan minus ini ya, atau langsung saja kita kasih minus IB dikali 100 kilo ohm, kemudian dikurangi dengan VBE. Nah, VBE-nya di sini itu menggunakan 0,7. 2 dikurangi 100 kilo IB dikurangi dengan 0,7. Ini sama dengan 0. Sama dengan 0. 2 dikurangi 0,7. Maka hasilnya yaitu 100 kilo IB sama dengan 2 dikurangi 0,7 yaitu 1,3. Kemudian dipindah ruas, IB sama dengan 1,3 dibagi dengan 100K, maka hasilnya yaitu 0,000013 ampere, atau bisa diganti dengan 13 mikroampere. Ini untuk B-nya. Kemudian yang dicari yaitu IC. Seperti yang kita ketahui pada rumus beta, beta sama dengan IC dibagi dengan IB, atau bisa dibalik, IC sama dengan B dikali IB. Nah, ini untuk rumus beta yang akan kita gunakan. IC sama dengan beta dikali IB. Nah, betanya sudah diketahui 200, maka tinggal dimasukkan 200 dikali IB-nya 13 mikroampere, sama dengan 200 dikali 13 sama dengan 2600 mikroampere. Selanjutnya mencari IE. Nah, rumus IE atau arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, yaitu IE sama dengan IC ditambah IB, sama dengan IC-nya diketahui 2600 mikroampere ditambah dengan IB-nya 13 mikroampere, sama dengan 2613 mikroampere. Oke, selanjutnya mencari VCE atau tegangan pada kolektor dan emitter. VCE. Nah, kita menggunakan rumus tegangan pada loop yang kedua ini. 10 masuk ke ini resistor, untuk dikurangi IC dikali resistornya, hambatannya 1 kilo ohm, 1 kilo ohm dikurangi dengan VCE sama dengan 0. 10 dikurangi dengan IC-nya tadi sudah diketahui 2600, tinggal dimasukkan IC, oh maaf, ini IE bukan IC, kan melalui sini IE. IE nya diketahui 2613
mikroampere kali dengan 1K dikurangi dengan VCE sama dengan 0. 10 dikurangi ini dirubah menjadi kilo, diubah menjadi ampere, yaitu menjadi 0,002613 kali 1 kilo kurangi VCE sama dengan 0. Maka dihasilkan 10 kurangi 2,6 kurangi VCE sama dengan 0. 10 kurangi 2,6, maka hasilnya ini kan min VCE pindah ruas jadi min 7,4 volt. Ini minusnya dicoret jadi positif, maka VCE sama dengan 7,4 volt. Jadi IB sama dengan 13 mikroampere, IC sama dengan 2600 mikroampere, IE sama dengan 2613 mikroampere, dan VCE sama dengan 7,4 volt.